Halo, selamat datang di channel SPTKU, channel tour sepatu. Kali ini kita tour sepatu interlokal dari brand ASIC. Dan kali ini adalah ASIC Gel NYC. Seperti biasa, sebelum kita ke sepatunya, ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia standar warna kardus ya, warna coklat krem seperti ini. Kemudian di bagian atasnya di sini ada branding si ASIC-nya. Seperti ini ya. Warnanya dia warna krem. Untuk bagian depan di sini ada keterangan atau branding si ASIC-nya seperti ini di bagian pojok kiri atas, dan di bawah sini dia lebih ke polosan aja. Untuk bagian sebelah kanan di sini juga sama, masih ada branding ASIC-nya. Di sini ada keterangan Ortholite. Jadi ini insole yang di teknologi insole-nya yang digunakan oleh si ASIC di artikel yang ini. Kemudian di sini ada stikernya ya, stikernya warna putih. Bagian atas di sini ada keterangan artikelnya Gel NYC. Kemudian ada colorway-nya, saya ngambil yang warna grey, smoke grey. Kemudian untuk ukuran saya ngambil di 27 cm. Ya, atau di ukuran Euro-nya di 42,5. Oke, itu untuk stikernya. Untuk sebelah kiri di sini lebih ke polosan aja, ada lubang ventilasi cuman masih ketutup ya. Ada branding ASIC juga sebelah sini warna krem. Polos ya, bawah juga sama, masih ada namanya lubang ventilasi. Untuk belakangnya dia lebih ke polosan aja. Di sini hanya ada terusan branding si ASIC-nya. Untuk bagian bawah, sini hanya ada beberapa keterangan terkait dengan environment policy-nya. Oke, itu untuk detail boxnya. Sekarang ke isi boxnya. Ada basic ya, seperti biasa kertas pembungkus. Kertasnya dia buram, cukup tebal, dan hanya polosan aja, nggak ada detail apapun untuk di kertas pembungkusnya. Oke, itu aja untuk isi boxnya. Kita langsung ke sepatunya ya. Ini dia sepatunya, ASIC Gel NYC. Warnanya warna smoke gray atau abu-abu. Seperti ini ya bentuk si sepatunya. Kemudian untuk harganya, kebetulan saya dapat bukan harga retail ya, jadi untuk harganya di kisaran 2 jutaan kurang lebih ya. Di beberapa store sepatu retail gitu ya ada, cuman warnanya mungkin yang berbeda. Saya memang cari yang warnanya basic seperti ini, lebih keren aja kalau menurut saya, dan agak susah nyarinya, dan kebetulan saya dapat di event USS Yard Sale kemarin. Oke, ini dia sepatunya ya. Untuk colorway-nya saya rasa banyak ya. Untuk yang series ini tinggal dicari saja di beberapa toko retail sepatu di Indonesia. Oke, itu untuk highlight si sepatunya. Dari segi desain ya, pertama nih desainnya lebih ke retro running modern gitu ya, dan lebih ke dead shoes juga masih masuk lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian uppernya lebih banyak paneling seperti ini ya, agak rame juga. Oke, kita langsung ke detail sepatunya ya. Pertama untuk area frame, di sini dia menggunakan material mesh ya, warna hitam. Untuk meshnya dia pornya cukup lebar, jadi untuk breathability saya rasa cukup baik. Dan untuk mudguardnya di sini ada kombinasi suede ya, suede-nya juga di asli, dan ada leather sintetis juga. Ya, untuk leathernya dia warnanya abu ya, tapi abunya agak semi glossy. Dan untuk suede-nya dia warnanya abu, tapi kalau di sini kayak kelihatan abu kehijau-hijauan gitu ya, keren. Kemudian untuk AC-nya dia motifnya manjang membulat seperti ini ya, ada kombinasi leather di overlay dengan suede. Seperti ini suede yang tadi warnanya sama ya dengan yang ada di area mudguardnya. Yang sini juga sama, ada overlay dari suede-nya dan synthetic leather. Untuk eyelet dia ada 1 2 3 4 5, dan di sini standar ya, tidak di stitching atau tidak dikasih ring untuk si eyeletnya. Untuk laces-nya dia modelnya oval seperti ini.
ya, warnanya dia off white, dan untuk aglet standar ya bentuknya, nggak ada detail apapun untuk si agletnya. Kemudian untuk area tang bawah sini ada leslock dari nilon warna abu, dan di area tengah juga sama, ada leslock dari material leather seperti ini ya untuk leslocknya. Kemudian untuk bagian tang dia finishingnya mesh sama dengan yang ada di area frame, warna hitam juga, ada leather sintetis di sini ya seperti ini untuk leathernya. Dan untuk tang bagian atas di sini ada branding si ASIC-nya di stitching, keren. Dan untuk tang bagian dalam masih sama, dia menggunakan material mesh, finishingnya warna putih ya. Sini ada keterangan untuk ukuran si sepatunya ya. Saya ngambil yang di 42,5 atau di 27 cm. Ke area lining dia menggunakan material mesh juga ya, sama meshnya warna putih. Untuk paddingannya dia cukup tebal dan bukaannya sedang ya, lebih ke sempit sih sebetulnya, mungkin bisa agak dilebarkan baru bisa lega gitu ya untuk bukaan si sepatunya. Untuk dalamnya seperti biasa, atas pembungkus. Untuk insole, nah insole seperti ini ya, dia finishingnya mesh, bagian atasnya ada branding ASIC-nya. Kemudian teknologi yang dipakai, dia pakai ortholet ya, cukup empuk, dan bagian depannya dia tebal untuk si ketebalan insole-nya seperti ini ya. Yang bagian heel juga sama, cuman kayaknya lebih tebal di bagian forefoot-nya dibandingkan dengan ketebalan yang ada di bagian heel. Untuk finishing bagian bawahnya seperti ini ya. Oke, itu untuk insole-nya. Untuk interior dia sudah di strobel stitch dan cukup rapi juga untuk si strobel stitch-nya ya. Oke, itu untuk bagian interior. Ke bagian midsole, maaf, ke bagian medialnya sini ada strap si ASIC-nya ya, warnanya dia warna off white. Kemudian uniknya di sini dia ada kombinasi leather dan suede juga seperti ini ya. Yang timbul di sini dia materialnya suede gitu, kalau yang nggak timbul dia lebih ke leather seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah tuh kelihatan. Oke, kemudian di sini juga ada outline dari material kulit sintetis, bagian collar juga sama, ada suede juga. Untuk area heel counter ini cukup kokoh ya, heel counternya keras kalau kita pencet-pencet, sama ada leather dan ada suede juga. Sini detailnya seperti ini nih, jadi kayak semacam apa namanya, daun gitu ya, atau apa ya namanya, kurang lebih seperti itulah ya untuk si detail bagian heel counternya, keren. Untuk bagian heel tab-nya di sini masih pakai material nilon nih kayaknya nih, agak beda memang, bukan leather ya sini. Kemudian suede di sini juga masih suede, ada keterangan gelnya di sini di stitching ya, masih menggunakan mesh juga di area sini. Untuk bagian lateralnya sama dengan yang ada medial, cuman bedanya di area heel counter di sini ada emboss branding ASIC-nya seperti ini ya. Secara desain hampir sama dengan yang ada di bagian medial. Itu yang bagian uppernya. Ke bagian midsole, di sini midsole-nya pakai pilon ya. Pilonnya agak keras memang. Bentuknya dia lebih banyak bulatan-bulatan seperti ini. Oke, di bagian seng di sini ada material TPU untuk kestabilan sepatunya. Untuk seng bagian luar juga sama, dia ada TPU juga. Seperti ini ya detailnya. Dan uniknya di sini dia menggunakan gel teknologi di bagian pilonnya ya, yang ini nih. Nah ini untuk gel teknologinya, kalau kita pencet ini lebih empuk dibandingkan si pilon-pilonnya.
pilotnya agak keras, ini lebih empuk. Jadi ini untuk meningkatkan kenyamanan si sepatunya. Seperti ini ya untuk gel teknologinya. Model midsole-nya juga dia unik ya, bulat-bulat seperti ini. Sebetulnya desain-desain ini banyak dipakai di brand lain ya, kayak di New Balance, itu di New Balance 1906 atau yang 2002R. Kemudian yang Nike juga ada, dia dipakai di di artikel Vomero 5 juga desainnya mirip-mirip kayak begini. Ya, bulat-bulat gitu ya. Oke, itu untuk bagian midsole-nya. Ke outsole, dia rubber ya, dengan motif seperti ini, warna hitam. Tadi di area seng sini ada TPU ya, untuk jaga stabilitas sepatunya. Di area tengah sini dia dicowak dan ada keterangan guidance line. Sebelah sini ya, ada keterangan gel juga di bagian atasnya. Seperti ini ya untuk desain si outsole-nya. Memang nggak ada grip-grip atau tonjolan-tonjolan yang tebel gitu ya, karena memang ini lebih ke sepatu retro running. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke jahitan dan finishingnya ya. Pertama jahitannya dulu, aman ya, rapi. Sini juga rapi. Di area stripe-nya juga ada sih beberapa yang nggak konsisten gitu ya, kayak gini dia melenceng sedikit, tapi nggak masalah, nggak kelihatan juga. Di area collar juga masih aman, ada beberapa yang double gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk jahitannya. Lem-lemannya cukup rapi, hampir nggak kelihatan yang melebar. Itu yang kanan. Untuk yang kiri juga sama ya, kurang lebih sama ya untuk jahitan dan finishingnya, cukup rapi. Oke, mantap. Itu untuk finishing jahitannya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Bobot sepatunya, satu sepatu untuk ukuran 42,5 di 360 graman. Untuk di dua sepatu dia di 700 graman ya, masih tergolong cukup ringan untuk si sepatunya. Oke, itu untuk bobotnya. Sekarang kita ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki saya di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 0,5 cm saja. Pertama untuk fitmentnya, saat pertama pakai, kaki kesempitan terutama di bagian kelingking. Toe-nya nggak terlalu lebar, tapi setelah pemakaian lama nggak kesempitan. Material uppernya cukup fleksibel untuk ngasih ruang ke kaki. Ditambah cushion interiornya cukup nyaman, jadi kaki lebar seperti saya aman jaya sentosa, dan ukuran true to size ya. Untuk breathability, bagian upper masih ada ruang untuk material mesh pada sepatunya. Masih cukup baik untuk sirkulasi udaranya walaupun pada taraf biasa aja. Tapi mending lah ya daripada nggak ada mesh sama sekali. Dan untuk keempukannya, suka dengan feel empuknya. Nggak berlebihan tapi nggak keras juga. Gel teknologinya cukup ngasih ekstra empuk buat sole yang keras. Menurut saya empuknya cukup dewasa dan nyaman. Udah 2 minggu pakai sepatunya, ketagihan pengen pakai lagi dan lagi, mantap. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini, Asics Gel NYC warna smoke gray atau abu-abu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum.